jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita membuka dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Bagian yang tadi kita sudah baca di responsoria, saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, saya percaya orang Tionghoa dalam budaya timur senang sekali dengan aksara ini, ya, double happiness. Ada dua kata bahagia di situ yang kembar dijadikan satu, double happiness. Mungkin kita pikir, enggak juga lah, saya enggak kepikir tuh, ya, aksara ini begitu. Ya, nggak apa-apa. Ntar saudara lihat aja waktu mau menikah, ya, ditempel apapun ya sama orang tua kita, ya, di mana-mana begitu, ya, sampai kita bilang nih apaan sih nih, gayung aja ditempel misalnya begitu kan, atau cangkir apa segala macam begitu. Nah, saudara, menurut cerita sejarah ada banyak memang versi cerita, ya, saya memberitahukan apa yang coba saya sudah cari begitu, ya, gali sebagian besar begitu, bahwa aksara ini sebenarnya dibuat, ya, oleh seorang anak muda. Dia seorang yang bekerja di pemerintahan pada zaman dinasti Song begitu. Nah, kenapa dia bisa menggabungkan dua kata bahagia ini? Jadi dia mengalami dua peristiwa bahagia sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada waktu itu dia mendapatkan berita dia lulus ujian naik pangkat di pemerintahan, dan dia menikah dengan gadis yang dicintainya. Dua peristiwa bahagia yang terjadi secara bersamaan. Double happiness. Maka dia menambahkan satu kata bahagia lagi menjadi kembar dua bahagia itu. Hari ini, saudara, kita melihat aksara ini banyak dipakai sebagai dekorasi pernikahan. Ditempel di mana-mana, saudara, di pintu rumah, di pintu kamar pengantin, di tempat tidur, lemari pakaian, jendela, cangkir, teko, surat undangan, angpau, dan macam-macam. Saudara akan merasakannya nanti, ya, kalau mau menikah. Dan menarik sekali kalau kita perhatikan hari ini, dua kata bahagia ini itu sengaja dibuat menyambung, saudara. Ya, jadi bisa diperhatikan, ya, dibuat menyambung, saudara, garisnya. Tentu dengan harapan bahwa sepasang yang punya masing-masing kebahagiaan, yang sedang berbahagia itu, mereka berharap bahwa kebahagiaan mereka itu bisa menyatu seterusnya, menjadi satu dan membentuk kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Jadi tolong perhatikan, nanti kalau udah mau menikah, saudara, perhatikan nyambung atau nggak nyambung aksaranya, ya. Cari yang nyambung supaya harapannya bisa besar, saudara. Ya. Malah ada juga, saudara, yang saya tahu kebahagiaan ini itu ditempel di depan pintu rumah, tetapi posisinya terbalik begitu. Saya nggak tahu apakah saudara pernah memperhatikan, ya,
apakah di rumah, orang tua atau di tempat lain gitu, itu dibalik begitu, ditaruh, ditempel di depan pintu rumah. Tujuannya apa saudara? Supaya kebahagiaan yang ada di dalam rumah itu tidak sampai keluar. Nah itu katanya seperti itu. Ya, katanya. Kebahagiaan yang ada di dalam itu tidak sampai keluar. Kalau keluar, kebahagiaan itu menjadi sirna. Saudara, bersama dengan kata ini, kata bahagia ini, ada kata lain sebenarnya yang membentuk satu rangkaian yang dikenal sebagai kebahagiaan 5 kali lipat. Saudara. Nah, biasa ini muncul waktu tahun baru Imlek. Ada karakter keberuntungan, Fu, ya. Ada karakter kemakmuran, ada karakter umur panjang, ada karakter kekayaan dan kebahagiaan. 5 karakter lengkap. Orang Tionghoa nggak cukup cuma 1 karakter, nggak cukup 2 karakter digabung, tetapi 5 karakter kebahagiaan. Dan ini kita bisa melihat bagaimana keinginan hidup bahagia adalah kerinduan yang sangat besar di dalam kehidupan orang-orang Tionghoa, di dalam budaya Timur. Betul ya, Bapak Ibu Saudara? Ya, ada yang ngangguk, ada yang nggak ngangguk, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ngaku, saya aja yang ngaku. Kebahagiaan kita adalah kerinduan kita, ya, kerinduan kita. Nah, dari filosofi ini Bapak Ibu Saudara, saya mencatat ada 3 karakteristik sebenarnya daripada orang-orang Tionghoa di dalam budaya Timur. Yang pertama, kita itu sangat realistis sekali sebenarnya. Orang-orang Timur itu sangat realistis sekali hidupnya. Karena tujuannya itu mengupayakan kebahagiaan, maka penekanannya itu adalah pada kehidupan sehari-hari, begitu. Bagaimana kehidupan sehari-hari itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau perlu berlipat-lipat ganda, saya mengalami kebahagiaan itu setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa orang-orang Timur, dalam budaya Timur itu tidak tertarik sebenarnya kepada hal-hal yang bersifat idealisme. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah jauh-jauh mikirnya begitu. Yang ada aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di KU1, fokusnya saya perhatikan kepada kebahagiaan keluarga, pribadi dan keluarga. Tetapi kalau di KU2 saya rasa kita lebih banyak fokus kepada kebahagiaan pribadi. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berpikir realistis. Apa yang membuat saya happy, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat saya nyaman, apa yang membuat saya menikmati hari ini. Dan itu banyak di anak muda. Jadi bahagia itu sederhana bagi orang-orang Timur. Yaitu apa? Yang penting semua cukup. Badan sehat, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak. Betul kan ya? Badan sehat, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak tiap hari. Wah, itulah kebahagiaan yang diimpi-impikan. Orang-orang Tionghoa atau di dalam orang-orang Timur ya selalu juga ingin punya kisah atau cerita baik untuk diceritakan. Kisah atau cerita yang buruk yang mendatangkan kesialan, kalau boleh jangan diucapkan. Ya, apalagi kalau itu menimpa kehidupan pribadi atau kehidupan keluarga. Karena itu kita sangat tidak nyaman dengan yang namanya perubahan. Karena kita khawatir perubahan itu bisa mengganggu stabilitas atau keharmonisan. Nah maka bukan hanya bersifat realistis. Orang-orang Timur itu bersifat pragmatis akhirnya. Lebih menekankan apakah ada manfaat. Lebih mencari nilai praktis daripada kebenaran atau yang bersifat dogmatik. Jadi kalau kita mendengar, kalau kita membaca, kalau kita berdiskusi, yang dipikirkan adalah bagaimana caranya hari ini atau hidup sehari-hari itu bisa mempertahankan kebahagiaan, kenyamanan, keberuntungan begitu. Dan itulah yang diupayakan dari hari ke hari. Itulah yang dipikirkan dari sejak bangun tidur sampai malam hari.
harmonis akhirnya. Menjaga muka, menjaga gengsi. Nggak usah pilih terlalu ekstrim. Nggak usah pilih yang aneh-aneh. Seperti pada umumnya saja. Yang penting berjalan lancar, berjalan baik. Itulah yang menjadi karakteristik daripada orang-orang timur. Nah, tetapi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai orang yang Paulus katakan, orang yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, menyikapi budaya timur yang realistis, pragmatis, dan harmonis ini? Nah, saya mengajak kita untuk melihat realita, karena kita orang-orang timur yang suka melihat realita kan. Mari kita melihat realita dari perspektif yang lebih luas. Bahwa realita itu bukan hanya berbicara tentang hidup sehari-hari kita saja. Tetapi berbicara kekekalan, berbicara rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, apa rancangan Allah itu dalam kehidupan kita? Tentu kita menyadari di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan diri sebagai pencipta yang mengasihi kita buatan tangannya. Allah itu seperti orang tua kita yang mengasihi anaknya. Allah itu mengatur hidup dunia ini, mengatur hidup kita, mencukupkan semua yang kita perlukan. Sedemikian rupa, supaya apa? Kita mengalami kebahagiaan. Seperti yang kita inginkan juga nanti kepada anak-anak kita dan cucu kita. Itulah gambaran Tuhan pencipta yang mengasihi kita. Seperti orang tua yang mengasihi kita dan ingin mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Dan sebagai anak menjadi harapan. Ya, orang tua, anak itu berbakti kepada orang tuanya. Anak itu hormat, anak itu tunduk kepada orang tua. Maka kehidupan akan harmonis dan bahagia. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak kepada orang tua kita atau sebagai anak Tuhan kepada Tuhan, kita itu tidak berbakti kepada Allah. Kita itu berdosa, kita itu jatuh dalam dosa, kita itu mengecewakan Tuhan. Dan itu diwakilkan oleh Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Kita lari dari kisah baik Tuhan. Desain Tuhan dalam hidup kita. Dan kita memilih untuk menoreh cerita buruk diri kita sendiri. Di dalam pemberontakan kita kepada Tuhan, kita memilih Tuhan yang bisa menjaga muka kita. Karena kita tidak mau kehilangan muka. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara sulit sekali bagi orang-orang timur meninggalkan kepercayaan mereka. Kenapa? Karena berat sekali menanggung malu, berat sekali menanggung rasa bersalah terhadap keluarga atau komunitas yang ada turun-temurun. Sulit sekali orang timur itu meninggalkan kepercayaannya. Karena apa? Tidak mau menanggung malu, menjaga muka. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak cari muka. Tuhan kita tidak mempertahankan gengsi. Tetapi sebaliknya dia dikatakan firman Tuhan menanggalkan segala milik kepunyaannya, bahkan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia memilih untuk turun, meninggalkan segala kebaikan itu, kenyamanan itu, turun dari surga ke dalam dunia dan menjadi manusia seperti kita. Kristus datang ke dalam dunia. Dia ingin menyatakan kepada kita bahwa Allah mau turut menderita bersama kita. Seperti orang tua yang mau menanggung akibat daripada kesalahan anak-anaknya. Saudara, kalau kita jalan ke mall, misalnya membawa anak, kita masuk ke misalnya ke Informa gitu, bagian barang pecah belah, gelas, piring, mangkok begitu. Biasa kita temukan ada tulisan awas hati-hati barang pecah belah, pecah berarti membeli. Biasa kita temukan tulisan itu di mana-mana begitu. Dan kita berkali-kali bilang sama anak kita yang masih kecil, Dek, C, tolong jangan lari-lari, jangan main-main, nanti pecah. Ya Pak, ya Ma.
Tapi namanya juga anak kecil, larilah dia, bermainlah dia, dan akhirnya jatuh dan menyenggol gelas, piring, mangkok, semua pecah. Nah pertanyaannya siapa yang ganti? Nggak mungkin dong anak kita yang masih kecil. Dia tidak punya apa-apa. Yang dia bisa berikan hanyalah rasa bersalah dia. Bahwa dia telah tidak taat kepada papa mamanya. Dia yang salah, betul. Tapi siapa yang tanggung akibat daripada kesalahan dia? Orang tuanya. Akhirnya kita keluar deh dompet kita, bayar semua kerugian. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menyerap semua kisah buruk manusia. Tuhan Yesus menyerap semua kisah buruk kita. Dan dia pakukan itu di kayu salib. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam kisah buruk kita. Tetapi sebaliknya kita hidup di dalam kisah baik Allah. Yaitu apa? Bahwa di dalam Kristus, pada waktu kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus, kepenuhan Allah itu, yang di dalam Kristus itu menjadi milik kita sepenuhnya dan seutuhnya. Bahwa kita bukan lagi manusia biasa, yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kita menjadi ciptaan baru, manusia baru, di mana kita tinggal di dalam Kristus, menjadi milik Kristus dan Kristus milik kita. Dan seluruh kepenuhan Kristus itu telah menjadi milik kita sepenuhnya. Apa saja sih kepenuhan Kristus itu? Banyak identitas sebagai anak Tuhan, jaminan, pengakuan, pertumbuhan rohani, hidup kekal, status-status kita sebagai anak Allah, domba kepunyaan Allah. Berkat-berkat rohani yang Allah janjikan kepada kita yang percaya, keuntungan-keuntungan Kristus. Kesatuan di dalam Kristus, kebenaran, pembenaran yang kita sudah pelajari minggu lalu. Lengkap, utuh. Di dalam Kristus kita telah memperoleh sepenuhnya. Komplit. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu mengupayakan apapun untuk mendapatkan. Sedikit pun nggak perlu kita untuk upayakan. Kenapa? Karena sebelum kita sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, Tuhan sudah memberikan semuanya itu untuk kita. Karena firman Tuhan katakan pada waktu kita berdosa durhaka menjadi musuh Allah, Allah telah mati menebus dosa kita. Maka sebelum kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, Tuhan bilang udah telat, aku sudah melakukan semuanya untuk kamu. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatiku. Aku yang memberikan kasihku, perlindunganku, pengakuanku, jaminanku kepadamu semua. Sebelum engkau sudah melakukan sesuatu buatku. Itulah kenapa keselamatan kita adalah anugerah. Only by His grace. Keselamatan kita adalah anugerah. Oleh iman di dalam Kristus. Ya. Melalui perkataan kitab suci dan itu semua untuk kemuliaan Allah. 5 sola. Saved by grace, through faith in Christ, according to the word of God, for the glory of God. 5 sola. Anugerah. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara, faktor penentu di dalam hubungan kita dengan Allah itu bukan masa lalu kita. Tetapi masa lalu Kristus. Faktor penentu hubungan kita dengan Tuhan bukan kita mengingat dosa kita dan apakah kita sudah berhasil membereskan dosa kita dengan perbuatan baik kita. Tapi faktor penentu hubungan kita dengan Tuhan adalah masa lalu Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib dan memberikan keselamatan itu cuma-cuma kepada kita semua. Karena itu saudara, kalau tadi orang-orang Tionghoa atau di dalam budaya timur itu suka cerita baik. Mau simpan banyak cerita baik. Mau menyampaikan, mau memberitakan semua kisah yang baik itu. Saya mau katakan, cerita baik kita adalah bukan betapa baiknya kita hidup. Cerita baik kita bukan betapa bahagianya saya hidup. Cerita baik kita adalah bukan betapa baiknya semua usaha saya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi cerita baik kita adalah betapa baiknya Tuhan kepada kita. Itulah kebahagiaan sejati kita.
Bukan seberapa besar usaha saya menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita semua sudah memiliki berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Tanpa perlu kita mengupayakannya sama sekali. Karena semua diberikan kepada Allah, kepada kita. Di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Karena itu sesungguhnya yang bisa kita banggakan adalah cerita baik Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, kemurahan-Nya. Dan kita tidak perlu membanggakan cerita baik kita. Tetapi sayangnya di dalam hidup kita seringkali kita menambahkan kebahagiaan itu dari yang lain. Bukan merasa tidak cukup hanya dengan Kristus. Paulus keras menegur di ayat 22 dan 20-23. Paulus berkata begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tapi peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Dan itulah yang ditentang oleh Martin Luther dan para reformator terhadap gereja Katolik Roma pada abad yang ke-16. Yang kita peringati di minggu ini, Hari Reformasi. Bahwa gereja pada waktu itu tidak menempatkan Kristus sebagai pusat hidup iman. Tetapi menggunakan banyak sarana untuk melengkapi, mereka katakan untuk melengkapi, seolah-olah ada yang kurang dengan Kristus. Keselamatan itu tidak merasa terjamin hanya dengan Kristus. Butuh yang lain, butuh surat pengakuan dosa, pengampunan dosa, butuh sakramen, perjamuan, ekaristi, dan seterusnya. Tidak cukup hanya dengan Kristus, jaminan hidup kekal, dan kebahagiaan jiwa kita. Saudara, Kristus telah melakukan segalanya untuk kita. Baik untuk hidup kita di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Dan sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang kita lakukan dapat membuat Tuhan lebih mengasihi kita atau kurang mengasihi kita. Kasih-Nya Tuhan kekal. Kekal. Tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu penghiburan kita. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan kepada Tuhan yang membuat Tuhan itu bisa lebih mengasihi kita atau kurang mengasihi kita. Kasih Tuhan itu kekal di dalam hidup kita. Nah, kalau orang-orang yang belum percaya atau yang belum bertobat mendengar berita ini, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Saudara, saya yakin mereka akan berkata, oh kalau gitu saya lakukan dosa aja. Karena saya sudah merasa aman, nyaman, tentram, damai di dalam Kristus. Kalau gitu saya melakukan dosa, beres. Saya merasa tetap di dalam Tuhan. Itu orang-orang yang belum bertobat. Tapi kalau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh memikirkan hidup di dalam Tuhan. Memang betul, kita akan maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Terus bergumul dengan dosa. Tetapi karena berita baik yang kita dengar ini, maka hati kita sebagai orang Kristen, orang percaya, akan memberikan respon terhadap kasih dan kebaikan Tuhan yang besar ini. Kita ingin hidup kudus, kita ingin hidup mengasihi Tuhan, kita ingin hidup menjadi berkat buat banyak orang. Mengapa kita melakukan semua itu? Karena Kristus telah melakukan segalanya buat kita. Kita tidak akan berkata saya akan baik-baik saja setelah melakukan dosa. Kita akan bergumul, kita ingin memberikan respon dengan hidup kita kepada Tuhan.
Saudara, itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah di dalam Kristus. Kita sesungguhnya aman, tenang. Orang Kristen itu adalah orang yang seharusnya paling bahagia di dunia. Tidak perlu takut dan khawatir apapun juga. Sebenarnya ya, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Kalaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Kalaupun kita tidak sukses untuk keluarga kita, Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Kalaupun kita tidak sesaleh orang lain, Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Kalaupun kita orang yang malas, kita terpikat dengan dunia, kalau kita di dalam Kristus, Tuhan tetap mengasihi kita sebagai anaknya. Itulah orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus. Kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Saudara, kalau segala yang kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus, yang kita pikirkan adalah untuk kebahagiaan pribadi atau keluarga kita, itu yang menjadi fokus kita. Tapi tidak seharusnya ketika kita sudah di dalam Kristus. Kita tadi sudah mengalami anugerah yang utuh dan sempurna di dalam Tuhan. Dan kita berkata, apapun yang saya lakukan sesungguhnya tidak mengubah kasih Allah kepadaku. Tapi kita bertanya-tanya, kalau gitu untuk apa lagi saya berbuat baik? Untuk apa lagi saya melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan untukku? Untuk apa saya melakukan semua itu? Kalau apa yang saya lakukan tidak mengubah kasih Allah kepada saya. Saudara, jawabannya kalau dulu kita fokus prioritas kita kepada keluarga dan kepada diri sendiri, ketika kita melakukan hal-hal yang baik untuk mendapatkan kebahagiaan, maka sesungguhnya hari ini sebagai anak Tuhan, kenapa kita tetap berbuat baik meskipun itu tidak mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita? Karena Tuhan ingin kita sekarang melakukannya untuk tubuh Kristus dan gerejanya. Prioritasnya bukan lagi kepada diri sendiri lagi, tetapi beralih kepada gereja Tuhan, di mana Tuhan rela mati mengorbankan nyawa bagi gerejanya. Kita berbicara tentang komunitas orang percaya, bahwa hidupku bukan aku lagi, bahwa kebahagiaan yang ku cari bukan untuk diriku lagi atau untuk keluargaku saja, tetapi kita berbicara tentang komunitas orang percaya. Dan itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Kolose. Paulus tidak berbicara hanya kepada 1-2 orang Kristen Kolose, tetapi gereja Kolose. Apa yang dia sampaikan? Yang pertama tentu dia melihat, mari bersama sebagai satu tubuh Kristus, kita menjadi komunitas firman yang berakar di dalam Tuhan. Firman itu penting sekali di dalam gereja, di dalam komunitas orang-orang percaya. Firman Tuhan itu harus berakar di dalam kehidupan setiap tubuh Kristus. Seorang bernama Paul Washer, dia berkata begini, jangan cari gereja yang dekat rumah, dia bilang. Carilah gereja yang dekat dengan Alkitab. Hari ini banyak orang cari gereja dekat rumah. Mau gerejanya jenis apa, nggak terlalu peduli. Yang penting dekat sama rumah. Bertumbuh nggak bertumbuh, nggak terlalu ambil pusing. Mau berkontribusi nggak berkontribusi juga nggak dipikirin. Tapi Paul berkata, jangan cari gereja yang dekat rumah, carilah gereja yang dekat dengan Alkitab. Artinya apa? Artinya kita rindu untuk belajar firman Tuhan yang baik dan sehat. Saudara, Gemi Manuel bukan gereja yang sempurna, dan saya rasa juga kita tidak sedang mengejar ke arah sana gereja yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Tapi saya percaya semua hamba Tuhan dan majelis rindu gereja Immanuel menjadi gereja yang sehat. Bukan sempurna, tetapi sehat. Gereja di mana firman Tuhan itu dibicarakan. Gereja di mana firman Tuhan itu digali dan diajarkan. Gereja di mana firman Tuhan itu dihidupi
di dalam komunitas. Gereja di mana firman Tuhan itu terus diberitakan. Supaya banyak orang mengenal nama Tuhan. Saudara, kebahagiaan kita seharusnya bukanlah sekedar hidup sehari-hari bagi diri kita atau keluarga kita. Tapi sebagai orang percaya, kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat firman itu berbicara baik itu di keluarga maupun di komunitas orang-orang percaya. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat gereja kita, tubuh Kristus, sesama anggota tubuh Kristus itu bertumbuh di dalam firman. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat setiap anggota keluarga kita dan diri kita sendiri hidup di dalam firman. Firman itu dibicarakan, firman itu dihidupi di keluarga dan di komunitas orang-orang percaya. Itulah mengapa penting sekali setiap kita berada di dalam satu gereja dan bertumbuh makin dalam di dalam gereja itu. Dan kita berkontribusi bagi pertumbuhan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus. Karena tidak mungkin sesuatu yang ditanam tidak dalam, kita berharap dia tumbuh lebih tinggi. Kita mesti tanam makin dalam, supaya kita bisa bangun makin tinggi. Saya rasa orang bangunan tahu ini. Tanam makin dalam, bangun baru bisa makin tinggi, makin kokoh. Ini yang pertama, saudara. Kebahagiaan kita adalah ketika kita melihat firman itu hidup di dalam keluarga dan di dalam komunitas orang-orang percaya. Kita rindu ya mendalami firman dan mengajarkan firman. Kita rindu mungkin terlibat di dalam pelayanan-pelayanan firman. Menjadi guru sekolah minggu, mengajar anak-anak, mendidik mereka di dalam firman. Menjadi mentor kelompok kecil bagi anak-anak remaja, MYC. Karena mereka membutuhkan pembimbing-pembimbing rohani, mentor-mentor yang kuat di dalam firman. Yang memberitakan firman, mengajarkan firman kepada mereka. Dan firman itu mengubahkan hidup mereka. Para anak membutuhkan orang-orang tua yang mengajarkan mereka firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa komunitas kebahagiaan kita itu adalah ketika kita saling mempraktekkan karakter Kristus. Bersama-sama dengan saudara seiman, kita mewujudkan gereja sebagai miniatur surga. Di mana nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai surgawi itu nampak dan nyata di muka bumi ini melalui gereja. Gereja itu miniatur surga, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita itu nanti hidup seharusnya seperti orang-orang percaya di dunia ini, hidup di surga. Tapi karena kita belum nyampe ke surga, maka surganya nilai-nilai itu yang turunin ke bumi. Jadilah gereja, Tuhan bentuk. Dan di dalam gereja ini kita mempraktekkan semua karakter Kristus. Kita mempraktekkan seluruh nilai-nilai surgawi. Di gereja kita menemukan pengampunan. Di gereja kita menemukan penerimaan. Di gereja kita menemukan kedamaian. Di gereja kita menemukan pertolongan, penghiburan. Bukan sebaliknya. Banyak gereja sekarang menjadi tempat perpecahan. Gereja menjadi tempat saling menghakimi, saling menyikut, saling menyakiti. Demikian juga di rumah, Bapak Ibu Saudara. Kita bahagia ketika kita melihat anak-anak kita hidup makin serupa Kristus. Kita bukan hanya bahagia melihat hidup mereka cukup, makan cukup, tidur cukup, sekolah cukup. Tapi kita bahagia ketika melihat mereka makin hari makin serupa Kristus. Saya percaya anak-anak juga merindukan melihat orang tuanya makin hari makin serupa Kristus. Dan seharusnya kita juga berlomba-lomba di dalam tubuh Kristus. Saling menguatkan, saling menopang, saling menasihati, saling menegur satu sama lain. Karena kita punya satu tujuan. Kita semua menjadi murid-murid yang hidupnya makin hari makin serupa Kristus. Dan itu tidak bisa kita lakukan seorang diri. Kita tidak bisa lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan komunitas orang-orang percaya. Gereja banyak kelompok life. Kita bisa bergabung di salah satu kelompok life itu dan bertumbuh di dalamnya. Dan yang terakhir, kita mengharapkan gereja menjadi komunitas salib. Di mana kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah kita melakukan panggilan Tuhan. Kita
mempraktekkan firman Tuhan. Kita memenuhi amanat agung Tuhan. Itu kebahagiaan kita. Bahkan kita rela berkorban demi nama Tuhan semakin dikenal di muka bumi ini. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani sesama kita. Itulah kebahagiaan kita seharusnya. Bukan lagi memikirkan kebahagiaan pribadi atau hanya keluarga. Tetapi juga Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Memperhatikan komunitas orang-orang percaya. Karena di dalam gereja itu pun Allah memakai gereja mencurahkan berkat-berkat rohaninya melalui perjumpaan dan persekutuan kita dengan orang-orang percaya, melalui sakramen yang kita ikuti, melalui doa yang kita naikkan, melalui pujian yang kita naikkan, firman yang kita dengar. Oh, Tuhan ingin melimpah-limpahkan berkat-berkat rohaninya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak, berlaku, dan kita bisa terus melangkah, melayani Tuhan, dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi gereja yang menjadi komunitas firman, komunitas Kristus, dan komunitas salib. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bergumul sekali dengan kehidupan kami yang seringkali kami menambahkan kebahagiaan kami di tempat lain. Padahal di dalam Kristus kami sudah seharusnya merasa cukup. Bahkan kami mengagung-agungkan hal-hal lain di luar Kristus menjadi jaminan kenyamanan dan jaminan kebahagiaan kami. Tuhan, sudah waktunya kami sebagai anak Tuhan, kami tidak terlena dengan pandangan dan ajaran dunia. Tapi kami mau bangkit, kami mau tidak lagi hanya mencari kebahagiaan bagi diri kami atau bagi keluarga kami. Tapi kami ingin memikirkan keluarga kami yang lebih besar, yaitu gereja Tuhan. Di mana Tuhan mengutus gerejamu, memberikan amanat agung, memberikan panggilan bagi gereja-gerejamu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi panggilan kami semua sebagai anak Tuhan. Kami mau bergandengan tangan, kami mau berdiam di sebuah gereja lokal, kami mau bertumbuh di dalamnya, kami mau haus dan lapar akan firman-Mu. Kami mau bergumul bersama dengan saudara seiman kami mau saling menopang, saling membentuk satu dengan yang lain. Kami mau bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah ini menjadi kebahagiaan kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang ingin memberikan respon terhadap kasih dan kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Ini menjadi seru doa kami. Jadikan kami alat-Mu, Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat dan yang berbakti kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, menjadi doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.